Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali hadir untuk dialog lintas agama di platform TikTok. Kali ini ada Ibu Tina yang mencoba menjelaskan agamanya, tapi seperti biasa, babak belur. Mari kita saksikan diskusinya ini ya teman-teman ya. Tapi dia lahir lebih hebat Adam. Terus kekuatan itu, tanda-tanda itu dan mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Tuhan. Yesus hanya sebagai perantara, sama seperti Musa membelah lautan, yang melakukan itu Tuhan, Musa hanya sebagai perantara. Jika ibu menyembah Yesus, patokannya hanya sekadar mujizat. Bu, sabar jangan dipotong. Bukan benar ya. Sabar Musa dulu. dan yang lainnya itu Ibu tak lebih paham daripada saya. Sabar dulu. Ibu percaya Tuhan itu mati? Tuhan tidak mati. Yang mati itu manusia. Bukan Tuhan? Bukan. Baca 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Udah baca? Bentar ya, saya cari dulu. Agak lama ini. Ya, 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Buktikan kalau Tuhan ibu tak mati. Ibu itu menyembah Tuhan yang mati, yang tak masuk akal itu. Jangankan masuk surga, masuk akal saja tidak ibu ini. Coba. Ya teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu tap-tap layar agar Komal Kira Koko dibantu tap-tap sampai tembus 500k teman-teman. Dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03 silahkan di follow agar tidak ketinggalan pada saat saya live. Di follow akun para apologet, ada Unurifa dan Ustadz Miftah. Yang Kristen yang pengen blokir Bu Tina karena jengkel, blokir aja. Ayat berapa tadi? 1 Korintus pasal 11 nomor 26, silakan dibaca. Satu Korintus pasal 11 nomor 26, bacakan dengan keras itu. Uni, assalamualaikum. Dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut, saya kick juga ini. Dalam tidur. Tidur Uni, capek kali tempat Nandar tadi, terus tempat Kak Sarah. Terus tidur. Bilang aja gak mau kesini aja. Udah lanjut Bu, baca dulu Bu. 1 Korintus 11:26. Lanjut Bu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Menurut ayat itu yang mati siapa? Tuhan. Bilang ibu tadi Tuhan nggak bisa mati. Menurut ayat itu yang mati siapa Bu? Tuhan. Tadi katanya Tuhan nggak bisa mati. Tuh, inilah membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan mati tidak? Tuhan tidak pernah mati. Lah, berarti ayat itu salah. Memberitakan kematian Tuhan itu salah. Berarti bacanya kematian manusia, begitu? Nah, disinilah. Itulah itu. Tuhan. Nah, ibu sama Unurifa aja. Karena ibu wanita, sesama wanita silakan sama Unurifa. Kalau sama saya berat ibu nanti Bu. Berat kalau ibu sama saya. Nah, sama Unurifa aja. Mbak, naikin satu akun Uni untuk ngobrol dek. Oke. Akun Bunda Gembala. Mana? Udah ini. Halo, selamat sore Ibu Tina. Aku parkun ya, aku buka kamera, tapi aku parkun karena lagi ada tamu, ada temanku di samping gua ngobrol sama temanku, nggak nyimak aku ya. Oke. Ya. Apa kabar Ibu? Udah makan Bu? Udah. Udah tidur siang Ibu? Belum sih. Ibu orangnya baik ya. Ibu orangnya santun. Kami umat Islam ini tidak boleh zolim. Zolim ini maksudnya apa? Tidak boleh berlaku melampaui batas kepada orang-orang yang tidak memerangi kami, tidak membenci kami.
ibu ini kan naik ke sini mungkin niat baiknya untuk membela keyakinannya atau untuk membuktikan bahwa apa yang kami prasangkakan terhadap agama ibu itu salah. Mungkin niatnya begitu. Tapi seperti Sebenarnya ini, tidak perlu dibuktikan. Kita tidak perlu pembuktian. Kita hanya beriman itu saja cukup. Oh, jadi ibu naik ke sini membuktikan kalau ibu itu tidak perlu membuktikan, tapi imani saja gitu. Ya, tetap membuktikan itu namanya, Bu. Ibu membuktikan kalau ibu hanya imani saja. Tetap. Jadi tidak masalah. Itu adalah pilihan karena agama itu pilihan. Nah, masalahnya ada begini, Bu ya. Kita ini kan hadir ke ruang publik, otomatis banyak orang yang menonton, betul? Betul. Banyak orang yang akan merekam. Orang bisa saja merekam ini. Bisa saja orang posting ulang ini. Nah, kenapa saya berani menjadi narasumber di Komal-Komal Islam, di Komal-Komal saudara saya? Karena saya berani mempertanggungjawabkan setiap omongan saya. Silahkan diuji benar dan salahnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika saya mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, saya tidak menjelaskan dari diri saya sendiri. Kenapa? Sama seperti Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Saya kalau bicara menggunakan ilmu pengetahuan, Bu. Artinya, apa yang akan Ibu dengarkan dari semua pemaparan saya itu hasil belajar. Karena qadarallahnya saya adalah mahasiswi komunikasi penyiar Islam, di mana saya diajarkan di kampus bagaimana mengkomunikasikan agama ini dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu naik ke atas ini, apa yang Ibu bicarakan tadi itu hasil pembelajarankah, hasil imani saja, atau hasil dari Roh Kudus? Kira-kira hasil apa, Bu? Saya rasa hasil iman ya. Iman yang diselidiki atau iman yang begitu saja diterima begitu? Ya, karena kan kita dari kecil loh, sudah lahir sudah istilahnya sudah Katolik ya, sudah pengikut Kristus, jadi ya kita beriman. Pernah mencoba untuk mencari tahu apakah keimanan ini benar atau salah nggak? Untuk apa kita cari tahu kalau kita percaya? Supaya membuktikan apakah keimanan ini benar atau salah. Kita nggak perlu membuktikan apa-apa. Jadi, walaupun ada profesor doktor yang bilang Bible itu salah, tetap percaya kalau itu benar gitu. Iya. Satu kata buat Ibu. Lakum dinukum waliyadin. Oke, nggak apa-apa. Apapun pertanyaan, apapun pernyataan tidak akan merubah Ibu. Silakan, tidak masalah. Walaupun namanya itu adalah iman buta, it's okay. Itu hak Ibu. Nah, sekarang saya memberikan tempat buat Ibu untuk bertanya tentang agama Islam atau pemahaman saya tentang agama Ibu. Kalau tidak ada, saya tidak meminta Ibu menjelaskan agama Ibu. Karena Ibu adalah orang yang iman buta, yang tidak mungkin saya gali pengetahuannya karena akan bersumber dari keimanan yang tidak pernah diselidiki. Ya, silakan. Ada yang mau Ibu berpertanyakan? Silakan. Saya juga nggak perlu bertanya tentang agama Islam, buat apa? Kayak saya hanya perlu agama saya saja. Saya tidak perlu itu agama Islam mereka bagaimana. Saya nggak rasa saya tidak perlu ya. Oke, jadi kalau begitu apa yang ingin Ibu lakukan di atas ini? Ya saya cuma mau istilahnya saya itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan di dalam Alkitab itu semua adalah kebenaran. Oke, baik kalau begitu. Karena di bawah ada yang mau diskusi, karena kalau sudah model ini itu model tidak aktif lagi ya. Silakan Ibu beriman dengan keyakinan Ibu. Lakum dinukum waliyadin. Sehat selalu Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Salam toleransi. Salam toleransi kembali. Ada kudis nih. Palsu ini. Bukan kudis asli. Palsu asli. Palsu. Baik, sabar, Yang sabar. di Kristen itu yang palsu aja dipalsukan lagi, Iqbal. Dinda kudis asli bukan ini. Palsu kata Uni. Coba lihat dulu. Sabar. Baik, sabar ya, sabar. Sabar.
Kan? Baik sabar, botol suara. Udah lanjutlah, mau palsu ginian aja. Di dalam agama Ada yang Kristen berdiskusi di aja, sini? yang palsu Ada aja yang berani tetap diskusi di sini? dipalsukan. Ada yang Yang palsu aja berdiskusi? dipalsukan gitu. Yang sudahlah palsu dipalsukan lagi gitu loh. Tuhan Ada yang yang udah berani palsu diskusi di dipalsukan lagi. Sama. Si kudis itu penyesat, malah dipalsukan lagi penyesat ini. Gini lah Sudah kelakuannya bicaranya? Kristen. Sudah bicara? Supaya dapat kolekte dari jemaat Kristen Protestan Sudah ya. aku katakan teman-teman, dia tidak berani. Aku bertanya. Dek Relax. Rifa. Ya Bang Denny. Halo adikku sayang, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat Bang Denny. Waduh, gimana nih Bang Denny? Ini orang palsu dipalsukan lagi nih. Gimana nih Bang Denny? Wah itu parah. Kalau palsu Parah. dipalsukan jadi Sudah KW, palsu KW dipalsukan itu, lagi. KW itu namanya kuadrat. KW kuadrat, betul. Baru aja aku mau bilang. Kita tuh memang kata sehati memang. KW kuadrat, betul. Ya Bang Denny, Itu kalau Bang Denny kan nggak mau debat sama aku nih. enggak. Tadi Aku paling tuh dari kamu itu aku paling belajar dari Rifa. Ada hal-hal yang tidak aku ketahui. Aku tuh suka dengerin kamu juga. Aku bisa belajar dari kamu juga loh. Oke. Serius. Iya aku nggak bohong. Kita naikin yang lain dulu ya. Selamat sore. Iya. Ya, selamat sore Korek Api. Ini mau nanya, ada kata orang itu Muhammad itu dua, ada yang ummi, ada yang bisa baca. Yang mana kalian sembahyang? Yang Nabi ummi Muhammad atau yang bisa baca? Nabi Muhammad itu tidak pernah disembah dan Nabi Muhammad itu tidak pernah ada dua seperti Yesus. Nabi Muhammad itu cuma Jawab satu. dulu, yang mana kalian sembahyang mana? Yang ummi atau yang bisa baca tulis? Nabi Muhammad itu dengar kalau bertanya itu didengarkan jawaban. Nabi Muhammad tidak pernah disembah karena kami kalau syahadat mengakui dia sebagai Rasul bukan sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah lebih dari satu. Nabi Muhammad itu satu-satunya Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW. Nabi yang dimuliakan umat Islam yang ummi tetapi memberikan petunjuk karena dia adalah Rasul membawa Al-Quran. Tapi ada Muhammad yang bisa baca. Tidak ada Nabi Muhammad itu lebih dari satu. Yang ada Iyalah, itu ada Kristus yang lebih bisa dari baca, satu. ada yang ummi. Mana yang benar itu? Yang kalian sembah itu Nabi yang mana? Muhammad itu memiliki Yang sifat ummi. Yang Bisa kalian nggak sembah, kalau yang saya tanya, yang kalian sembah, yang ummi atau yang Bang, bisa baca masuk, Bang. tulis? Bang korek api tolong kalau kamu bertanya, kalau lagi dijawab Apa ini? tunggu dia menjawab. Kenapa dia ini? Apa korek api ini apa? Tunggu Kalian lihat dia selesai pertanyaan menjawab. saya, yang kalian Apa? sembah, yang ummi atau yang bisa baca? Goblok, nada kami nyembah manusia macam kau itu bodoh. Umi, Pala Kau bodoh, palamu. berselawat dengan Muhammad nggak nyembah gak tuh? Yang nggak nyembah lah bodoh, palamu, pala babi itu menyembah. Babi aja kau sembah gak sembah. Muhammad Bodoh. ini gimana? Kenapa? Ya kenapa? Memuji. Kau minta doa dengan Muhammad nggak menyembah itu? Memuji. Salawat itu pujian. Minta. Tak ada menyembah. Berdoa nggak? Nggak ada orang berdoa kepada Nabi Muhammad. Berdoa kepada Tuhan, gila. Gila kau ini. Iya, Ngapain aku berdoa kepada? Muhammad. Ngapain aku berdoa kepada Nabi Muhammad? Aku berdoa kepada Tuhan. Tanpa melalui Muhammad, Iya enggak lah. langsung kepada Allahmu, Oh, kepada Allah. tanpa perantaraan Muhammad. Tanpa perantaraan Nabi Muhammad. Berarti Anda udah melawan perintah Muhammad. Di mana Nabi Muhammad memerintahkan memerantarai kepada dia kalau mau berdoa kepada Tuhan? Berselawat kepada Muhammad, minta doa Bersalawat kepada itu Allah. artinya memuji kepada Tuhan. Doanya mana? Doanya mana? Doanya. Berdoa kepada Allah. Tapi melalui Muhammad di situ Tidak berselawat. melalui Nabi Muhammad. Anda udah membohong Al-Quran. Mana dalil? Mana dalilnya? Mana tertulis dalam Quran Al-Quran? ayat 56. Apa katanya di situ? Allah beserta malaikat bersolawat kepada Muhammad. Wahai orang beriman, Si goblok kepada ini. Muhammad. Pala bapakmu itu pala babi. Jelaskan Coba dulu nih. jangan. Gak mampu jauh. Jelaskan aja nih. Aku lagi ada tamu nih. Kena Alasan. dengarkan. Itu kan makanya kalau naik itu jangan tantrum. Kamu kena ludah kudus. Kurang ajar. Ntar dulu. Boleh naik-naik ngomel-ngomel gitu gak sopan. Tamu masa kurang ajar.
Yang baik itu oknum, Pak Denny. Orang Kristen yang naik itu sopan tuh cuman 1, 2, atau 3. Dalam 1000 tuh ada 3. Ya, begitu. Nah, jadi salawat itu adalah koneksi. Ya, dalam kamus salah satu arti dari salawat itu adalah connection. Bagaimana kami terkoneksi dengan Nabi kami justru melalui perantaraan Allah. Sebalik, bukan kami koneksi dengan Allah melalui perantaraan Nabi, bukan. Kami bercakap-cakap dengan Nabi kami, menyampaikan salam kami kepada Allah, karena Allah yang mampu melakukan itu. Menyampaikan salam kami kepada Nabi kami, mengabulkan doa-doa kami, hanya Allah yang mampu. Maka Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kepada Allah kami bermohon untuk berikan keselamatan kepada Nabi kami, sampaikan salam kami kepada Nabi kami. Bukan malah sebaliknya. Kalau untuk bicara kepada Allah, kami tidak butuh perantara. Tidak butuh sama sekali. Kenapa? Karena Allah kami maha mendengar. Nggak perlu transit doanya. Tidak transit gitu loh. Ya. Jadi kami tidak pernah berdoa kepada Nabi Muhammad. Kami hanya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Ya. Sekali lagi saya tekankan, bersalawat itu titip salamnya untuk Nabi Muhammad, kepada Allah kami titipkan. Jadi Allah yang menyampaikan karena Allah maha mendengar, dan Allah yang mengizinkan kami dan memerintahkan kami untuk salawat kepada Nabi kami. Seperti itu kiranya saudaraku. Silakan. John Londo, kalau Bang Denny jadi narasumber aja. Nanti kalau ada Kristen yang gabrul silakan Anda masuk untuk menjelaskan. John Londo. Oh, Kristen gabrul di sini tak banting, serius. Iya. Banting aja Bang Denny. John Londo, agamanya apa? Islam atau non-Islam? Oke, turun dulu. Halo? Ya John Londo. Assalamualaikum. Saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang menyampaikan saudaraku? Begini, saya ngefan banget sama Anda. Saya suka lihat Bible sekarang. Itu makanya, tapi gak berani muncul, cuma berani nyimak. Soalnya nol tentang itu, jadi supaya ngerti lagi. Semoga bermanfaat ya, brother, abangku ya. Oke. Ya, amin amin. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya minta izin saya untuk turunkan. Terima kasih. Yang berilmu silakan naik diskusi 2 arah. Yang tidak berilmu silakan bertanya saja, ya, bertanya saja. Ya, nanti Ustadz Miftah sama Bang Denny boleh ngobrol nanti. Kalau saya Bang Denny nggak mau diskusi deh sama saya. Amar JNVD. Oke, terima kasih. Saya akan angkat satu materi teman-teman ya. Materinya ya. Halo Mbak Ribut Arka. Halo. Oke, terima kasih Mbah. Mbah Heri. Mbah Sopogi. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ya, Bang Deddy. Ya, itu tadi benar tulisannya Mbah ribut. Kita waktu dibuka komanya kan ribut tadi. Iya. Langsung ribut dia. Oke, mungkin saya akan angkat tema yang beberapa hari kemarin saya terlalu tekankan. Bang Denny, izin saya untuk menyampaikan keyakinan saya dan menyampaikan paradigma secara rasio. Kenapa kami tidak menerima Nabi Isa itu disalib atau dianiaya dengan seperti yang diimani oleh teman-teman Kristen. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan agama Kristen, tapi ini apa yang kami bisa buktikan secara rasio, historis, dan juga konsekuensi logiknya. Setuju. Ya. Baik. Pertama, kami harus menunjukkan dalil dulu bahwa Nabi Isa itu tidak disalib ya. Saya tunjukkan dulu tafsirnya juga supaya teman-teman tahu apa alasan kami tidak menerima Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu tidak disalib.
Dan ini penting sekali karena ini menjadi salah satu pertentangan dan pertengkaran dan perdebatan di antara kita Islam dan Kristen. Karena umat Kristen percaya Nabi Isa atau Yesus disalib, sementara kami menolak hal seperti itu bahwa dengan tegas secara dalil dulu. Jadi kita kalau beragama itu dalilnya dulu, baru nanti pembuktiannya kemudian. Ya, karena dalil itu adalah apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Maka saya akan membacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ya, dan 158. Quran 100 An-Nisa 157. Saya bacakan. Ya. Izin saya membacakan Al-Quran saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam. Al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syaqqin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina. Kata Allah begini dalam Al-Quran. Dan juga disebabkan dakwahannya. Mereka dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih ibnu Maryam. Ini terjemahan bahasa Melayu teman-teman ya. Karena qadarullah yang saya buka itu terjemahan versi Melayu. Rasulullah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu salib. Tetapi diserupakan bagi mereka yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa. Sebenarnya mereka berada dalam keadaan ragu. Ya tentang menentukan pembunuhannya. Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikuti sangkaan semata-mata dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, dalil yang mengatakan secara eksplisit bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu itu eksplisit dan ini membuktikan bahwa kami tidak mungkin percaya Nabi Isa itu disalib dan dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bukan berarti Al-Quran ini bertentangan dengan sejarah bahwa tidak terjadi penyalipan. Itu harus dipahami. Banyak umat Kristen yang salah paham dan gagal paham mengatakan bahwa kami ajarannya hadir di abad ke-6 bertentangan dengan sejarah. Pada fakta sejarah terjadi penyalipan-penyalipan zaman dahulu. Tetapi Islam kok bilang tidak terjadi penyalipan. Yang dibantah Al-Quran itu bukan tragedi keji dan penyalipan itu. Justru di Al-Quran malah membenarkan betul ada peristiwa keji itu. Yang dibantah itu adalah orang yang disalib, bukanlah yang dimaksudkan oleh umat Kristiani anak Maria bernama Yeshua Masaha. Itu yang dipahami. Tetapi yang disalibkan itu adalah seharusnya yang mati itu adalah orang yang memang berhak baginya mendapatkan apa yang dia lakukan atau orang yang sedang mengalami cobaan atau ujian besar terhadap dirinya. Nah, setiap kesakitan di dalam agama Islam tidak melulu adalah hukuman dari Allah. Seperti sahabat Rasulullah Sumayyah yang ditusuk dari kemaluannya sampai beliau meninggal. Itu bisa jadi bukan hukuman, tetapi justru adalah ujian dari Allah karena beliau ahli surga, calon surga. Sama seperti kisah zaman Nabi Sulaiman Fir'aun, di mana Masyitah dilemparkan ke dalam kuali besar. Bukan berarti dia dihukum, bukan berarti Allah tidak ridho kepada beliau, tetapi keimanannya membuktikan keimanannya dengan dia tidak takut dengan hukuman duniawi karena dia hanya takut kepada Allah. Jadi ada dua pendapat para ulama. Para ulama meyakini, ada ulama yang mentafsir dalam sirah nabawiyah bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Kenapa? Karena bisa jadi ini mengambil sumber literasi dari Israiliyat, di mana ternyata ada tokoh bernama Yudas yang kalau mengikuti dalil-dalil dia adalah orang yang layak untuk disiksa, dinista dan dihinakan. Kenapa? Karena dalam kitab Amsal dikatakan Amsal 18:21 orang keji, orang fasik menggantikan orang jujur, pengkhianat menggantikan orang baik, orang benar. Kurang lebih seperti itu.
Ya, kita lihat ayatnya Amsal pasal 18 ayat 21 atau sebaliknya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita ini memang kalau memaparkan materi itu memang nggak panjang karena kita pakai data. Beda dengan saudara Kristen, mereka bicara jarang yang pakai data. Kecuali Bang Dini lah, Bang Dini ini sering. Nah, Amsal pasal 18 nomor 21 kalau kita baca, salah sebalik berarti ya, Amsal pasal 21 ayat 18 ya. Teman-teman, ini ayat di mana secara tegas orang benar itu tidak mungkin dihukum oleh Tuhan ya, tidak mungkin karena Tuhan itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau saudara kita Kristen percaya bahwa Amsal ini firman Tuhan, maka sejalan dengan pandangan Islam yang namanya yang disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang memang ada dua kemungkinan. Satu, diuji dengan ujian besar, kedua dihukum karena perilakunya berkhianat. Maka kalau kita berikan ini kepada Yudas, tepat sekali. Yudas adalah seorang pengkhianat, maka dia menggantikan posisi orang jujur yang adalah Yesus. Maka menurut Amsal pasal 21 18, yang layak dimatikan dan dihinakan harusnya adalah pengkhianat. Makanya di dalam Al-Quran itu mereka mencoba makar kepada Allah ya. Kita lihat datanya. Kita lihat, dan ini berkaitan dengan Nabi Isa. Mereka membuat makar. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal ya. Ini tentang kafir Quraisy. Kalau yang tentang Nabi Isa, bentar ya. Allah membalas makarnya orang-orang kafir dalam surah Ali Imran ayat ke-54 ya. Ini berkaitan dengan Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu surah Ali Imran ayat 54. Ali Imran mana dia? 54. Oke, ini dia. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu diselamatkan oleh Allah. Dan kalau kita lihat di dalam ayat pertamanya, ayat di 54 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan di ayat ini mereka ingin makar kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka ingin menipu para nabi. Di antaranya Nabi Isa. Kalau seorang kafir menipu nabi itu sama dengan mencoba menipu Allah. Padahal tidak mungkin Allah bisa ditipu karena Allah adalah pembalas tipu daya. Maka mereka itu ketika mencoba untuk mempecundangi Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, justru akhirnya mereka tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka percaya yang mereka bunuh adalah Nabi Isa, padahal yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Seolah-olah mereka melihat yang dibunuh Nabi Isa. Dan itu bukanlah Nabi Isa. Nah, inilah poin kita di sini bahwa tidak mungkin kami menerima Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu. Beliau disalibkan karena dengan percaya Nabi Isa disalibkan, percaya dengan tuduhan-tuduhan keji kepada Tuhan dan kepada Nabi Isa. Tuduhan keji kepada Tuhan apa? Kalau kami percaya Nabi Isa disalib, ini. Kami percaya bahwa Nabi Isa menjadi korban pelecehan seksual. Dan setidaknya itulah yang diimani oleh sebagian orang, para scholar yang berpikir bahwa mereka memang menerima informasi sambil saya menerima informasi dari mereka. Penulis sebuah situs The Conversation menyatakan bahwa Yesus juga korban pelecehan seksual ketika disalib. Dan ini sangat merendahkan sekali ya. Nah, konsekuensi logik percaya bahwa Nabi Isa itu disalib dan dilecehkan secara seksual karena pakaiannya dibuka. Maka dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan mengutus nabinya tapi tidak mampu melindungi nabinya. Na'udzubillahi min zalik. Apalagi tidak mungkin Tuhan tidak kalau para nabi itu bisa mati dibunuh, kalau rasul itu sepertinya mustahil. Kenapa? Karena rasul itu Tuhan yang utus mereka untuk mereka menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diajarkan. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus nabinya ke tengah-tengah kaum yang dia tahu kaum itu ingkar, lalu tiba-tiba membiarkan nabi dan rasulnya mati konyol? Berarti ini Tuhannya agak lain. Kenapa? Tidak pernah seperti itu. Maka itulah kenapa kita mendengarkan sampai detik ini mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam api tidak terbakar. Nabi Yunus alaihissalam di dalam
perut ikan dia tidak mati. Nabi Ayub alaihissalam apapun ujian cobaannya tetap berjalan. Nabi Sulaiman walaupun dia difitnah segala macam tetap berjalan. Dan Nabi Daud akhirnya memenangkan pertempuran. Kemudian Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, beliau berhasil memenuhi kewajibannya menjadi seorang rasul dan tidak mati konyol, dihina, dinista, dibuka celana dalamnya. Karena dengan percaya kalau Nabi Isa itu betul-betul mati konyol, hanya percaya lubang duburnya tidak aman. Kenapa? Karena Hansip Romawi, ya, tentara Romawi kuno itu rata-rata hombreng. Nah ini nih, kebayang nggak kalian nih? Ya, ini ngeri nih. Ini konsekuensi ini kalau seandainya diangkat, ini betul-betul penistaan besar-besaran. Makanya terkutuklah orang yang mengatakan Nabi Isa terkutuk dan percaya Nabi Isa itu mati di tiang salib, ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, fakta-fakta bahwa rata-rata Hansip Romawi itu mereka itu senang sekali berhubungan seksual dengan sesama mereka, ya. Nih. Itu kenapa kita bisa mengatakan bahwa tidak mungkin kemudian Nabi Isa disalib? Karena ini mana nih? Nih kita lihat nih peliputan 6 dulu, ya. Kita pakai data ya. Ya. Aduh, kenapa ke sini pula larinya? Ya, intinya saya sudah menunjukkan beberapa kali kepada teman-teman ya di artikel ini. Kilas balik kegilaan praktik seksual pada zaman Romawi kuno, ya. Ini kita lihat di sini. Peninggalan bahasa Romawi kuno tertera dalam naskah-naskah grafiti purba, karya-karya seni dan ukiran. Dan ternyata orang-orang Romawi ini masalah seksual mereka sangat mengerikan, ya. Sejak awal seks telah dikaitkan dengan perkembangan negeri Romawi, diawali dengan peristiwa pemerkodokan wanita-wanita Sabin. Peristiwa ini menjadi contoh pembentukan suatu bangsa karena Romawi. Kemudian tak lama SKS berperan penting. Nah, mana ini? Mana ini? Ini kisah-kisah seksual. Bahwa mereka itu brutal kalau masalah seksual ini, ya. Kaum pria pamer kelelakian atau kekuatan seksual mereka, sedangkan kaum wanita wajib pasrah. Mana lagi? Sebaliknya bayi perempuan dianggap membebani. Mana nih, ya? Rumah bordil. Pokoknya kalau masalah seksual mereka ini dengan demikian seks sesama jenis pada masa Romawi kuno dianggap boleh-boleh saja bagi seorang pria, ya. Ini faktanya, ya. Nih, ini kalian paham ini. Bahwa ternyata orang-orang Romawi itu memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang. Maka kalau saudaraku Kristen percaya Yesus itu betul-betul diserahkan kepada tangan Hansip Romawi, pertanyaannya, apakah dubur dan dubur dan alat vitalnya kira-kira aman dari sentuhan jamahan tangan-tangan kaum Romawi? Itu silakan kalian jawab. Begitu, ya. Mungkinkah aman lubang dubur dan juga alat vitalnya dari jamahan Hansip Romawi? Itu konsekuensi kalau percaya bahwa Nabi Isa atau Yesus itu disalib. Seperti itulah kiranya materi kali ini. Bunda Gembala harap ada yang mungkin mendiskusikannya dengan akal dan pemikiran yang normal, sehat, sehingga kita bisa mencapai tingkat kemanusiaan yang bisa kita terapkan, gitu, ya. Oke, kita sapa Zifah JIG. Halo. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang ini agak berat dan agak lain memang, karena percaya bahwa Yesus disalib sama saja percaya bahwa duburnya berpotensi sobek. Kenapa? Karena sedangkan diludahi saja dia diizinkan. Waktu itu dia dikeroyok, bajunya saja dibuka. Masa iya ketika bajunya dibuka nggak ada yang sentuh sedikit
Ya kan nggak mungkin, masa aman gitu. Sementara yang mengelilinginya adalah orang-orang yang sangat menyukai lubang yang ada tai-tainya, ya. Bagaimana mungkin kemudian orang yang sebrutal itu kulitnya dikelupaskan, ya, bokongnya diperlihatkan, ya, kelaminnya dipertontonkan, ya. Tiba-tiba naif sekali kalian berkata bahwa aman, aman kalau untuk dubur dan kelaminnya aman karena dia pakai cawat besi. Itu kan mustahil, itu kan naif sekali rasanya. Itu kan pernyataan-pernyataan naif ya. Maksudnya kalau sedangkan kepalanya yang atas saja nggak aman, apalagi kepala bawah kan gitu ya. Ya tahu sendirilah kan. Kalau orang untuk menyiksa sedemikian rupa kan secara siksaannya tuh pasti totalitas gitu. Bagaimana mungkin lubang yang sempit yang ada tai-tainya itu aman dari incaran para hombreng-hombreng di zaman Hansip Romawi. Jadi inilah kita tidak mungkin percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah orang yang disalibkan. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang zalim. Masa dia mengutus nabinya untuk mati, ya? Masa dia mengutus nabinya untuk mati? Memang ada nabi yang dibunuh sama Bani Israel, betul, seperti Nabi Zakaria. Tapi kan dia tidak diutus untuk membawa risalah. Tapi kan dia meninggal karena kebenaran dia, maksudnya karena dia adalah orang benar. Jadi itu meninggalnya dalam keadaan syahid. Allah tidak zalim. Nah, tapi kalau Allah yang utus, pergilah engkau ke suatu kaum, tiba-tiba tidak dibekali. Makanya para nabi itu punya mukjizat. Dibakar tak terbakar, masuk perut ikan tidak mati, berperang tak pernah mati seperti Nabi Muhammad, mau diracun gak mati, mau disihir tidak mati. Tiba-tiba kok Yesus yang adalah Nabi plus anak Tuhan diutus untuk mati, kan gak mungkin begitu. Kalau teman-teman Kristen percaya bahwa Nabi Isa atau Yeshua Masiah itu diutus untuk mati, berarti Tuhannya itu tuh psikopat, hanya mama lah yang mengutus anaknya masuk ke kandang ular kobra. Aduh, ngelek aku. Hanya mama psikopat yang mengirim anaknya masuk ke kandang biawak, nggak dibekali dengan baju tempur gitu loh, ya. Masa iya ada orang yang katanya cinta tapi kemudian diutus untuk disiksa? Yang bener lah, nggak bisa. Cokon nggak bisa baca Al-Quran, aduh. Dikatakan tidak bisa baca Al-Quran sama Oten yang nggak bisa bahasa Indonesia, itu bukan hinaan, tapi itu pujian. Itu. Baik, kalau begitu Bunda Gembala akan mengizinkan beberapa orang naik untuk ikut berkontribusi dalam diskusi akademik, diskusi rasional ini. Halo Suryanto. Halo Suryanto. Oke, selamat telah naik untuk diam. Saya telah izinkan naik ya, setidaknya udah pernah duduk di kursi panas. Oke. Baik, kita naikkan lagi orang-orang yang mengaku agamanya Kristen, percaya bahwa Yesus itu mati disalib dan dikutuk, untuk kita diskusi. Halo Roni. Halo. Iya, Ya, iya, iya. Penyembah anak Bunda Maria. Benar, Bu. Benar sekali. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tema kita adalah tidak mungkin Nabi Isa disalib karena Tuhan kami bukan Tuhan yang zalim. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Kalau saya mau nanya yang berbeda boleh? Yang lain-lain? Nih. Silakan Bro. Sorry kalau putus-putus yang di YouTube, maaf putus-putus ya karena nge-lag. Yang di YouTube maaf kalau putus-putus ya karena nge-lag. Silakan Bro Roni. Ya. Sebenarnya saya mau bertanya terkait air bah
Nah, saat air bah itu apakah bayi-bayi juga mati atau gimana gitu? Nah, itu aja sih Bu, kalau bisa sedikit kasih penjelasan. Makasih. Secara eksplisit saya tidak ada diberi pengetahuan apakah bayi-bayi mati atau nenek-nenek lansia hanyut, tidak ada. Secara eksplisit ya. Kenapa membahas air bah? Tsunami aja bayi banyak meninggal. Apakah Tuhan zalim? Tidak. Ketika nanti mereka dibangkitkan di yaumil hisab, mereka akan bertepuk tangan. Karena mereka adalah orang yang diizinkan masuk surga tanpa hisab. Karena mereka belum melakukan dosa. Ya. Nah, kan saya sudah bilang tadi. Kematian itu bukan hanya, kesakitan di dunia ini tidak dipandang semuanya ada hukuman. Bisa jadi ujian. Kalau orang dengan ujiannya dia lewati, maka dia berpotensi adalah orang yang soleh, orang yang berkualitas. Nah, kalau ada anak kecil yang mati kena bencana, bawa air bah, tsunami, gempa, longsor, atau nenek-nenek, atau orang dewasa lah. Lalu kemudian dia adalah orang yang soleh kepada Allah, mati ketika dia dihancurkan oleh bencana. Maka dia mati dalam keadaan syahid. Karena seseorang itu dinilai dari amal perbuatannya. Begitu. Nah, seperti itu, my brother. Beda di Kristen. Yang kasihan itu anak kecil yang tidak beragama Kristen. Matinya menderita, dilahirkan, kemudian mati untuk masuk neraka. Karena belum ditebus oleh Yesus. Itu bedanya. Berarti saat air bah itu tidak ada siapapun yang menyelamatkan bumi, Bu, ya? Sehingga semua mati. Apakah semua yang hanyut itu berdosa? Nabi Nuh, enggak lah. Nabi Nuh kan selamatkan Allah. Satu keluarga. Enggak lah, siapa bilang Nabi Nuh doang yang selamat? Bro, satu keluarga. Gini ya bro ya, kalau misalkannya di dalam otak Anda ada pemahaman yang keliru dengan Al-Quran saya harus luruskan ya. Jadi jangan membawa sesuatu yang Anda tidak pernah baca, tapi prasangka Anda. Bukan, bertanya saja. Bukan cuma Nabi Nuh doang yang selamat kok. Iya kan, saya meluruskan. Oh, iya. Bahkan kalian bertanya saja sudah salah. Ya kan? Bahkan Anda bertanya saja sudah salah. Tidak ada secara eksplisit tertulis bahwa dikatakan yang diselamatkan hanya Nabi Nuh, lalu nenek-nenek lansia yang tidak tahu apa-apa dimatikan. Tidak ada begitu. Karena Allah itu tidak akan menghukum suatu kaum kalau kaum itu tidak tenggelam dalam kemaksiatan. Seperti Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu Nabi Lut diselamatkan. Nah, yang tidak selamat itulah orang-orang yang memang diizinkan Allah untuk meninggal. Apakah kami pastikan semuanya berdosa? Enggak tahu kami, karena yang tahu mereka berdosa atau tidak itu hanya Allah. Nah, bagaimana kalau yang berdosa mati? Ya masuk neraka. Bagaimana kalau orang soleh yang mati? Ya tetap masuk surga. Kenapa? Karena dia syahid. Karena Allah memasukkan seseorang ke neraka dan surga bukan karena dia kena bencana, tapi karena amal perbuatannya gitu loh. Seperti itu. Berarti menurut Ibu air bah itu tragedi kah atau kiamat ya yang terjadi saat itu? Kalau kiamat udah nggak ada lagi kita Pak. Kiamat itu hari akhir. Dunia ini hancur. Itu bukan tragedi. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya kami sadar bahwa Allah kalau sudah memberikan azabnya besar kepada para orang yang ingkar kepada Allah, mampu membolak-balikkan dunia ini gitu loh. Seperti itu. Oh gitu, siap. Terima kasih poinnya Bu. Berarti benar apa yang Yesus telah lakukan adalah menyelamatkan dunia sehingga tidak terjadi hal seperti itu lagi. Terima kasih, cukup. Berarti Anda bilang cukup itu aja Bu. Berarti yang bentar. Terima berarti kasih Bu Uni. Sebentar Terima kasih. Bang, jangan kabur dulu Bang. Berarti Anda mengakui bahwa Yesus nggak tahu menahu tentang air bah itu. Itu lebih keji lagi itu. Masa sebagai Tuhan ada air bah dia duduk-duduk aja di tahtanya nggak menyelamatkan. Anda bilang dia menyelamatkan orang dia kenapa turun dia? Dia nggak mampu mendengarkan argumen aku.
Maka dengan Anda mengatakan kalau Yesus menyelamatkan, berarti Anda berdusta. Tuhan yang membumi hanguskan Sodom Gomora itu juga adalah Tuhan dalam kitab Anda. Tuhan yang membuat air bah itu juga adalah Tuhan dalam kitab Anda. Anda mau bilang itu bukan Yesus, berarti Bapak lebih kejam daripada Yesus. Yesus datang menyelamatkan. Apa yang diselamatkan Yesus? Uang orang yang mati disalib aja di PHP sama dia kok. Hari ini juga kok bersamaku di Firdaus. Ternyata dia malah mati 3 hari berantem sama iblis. Butuh 3 hari itu berantem sama iblis, kata si Mika. Jadi apa yang mau Anda sampaikan? Berarti benarlah Yesus tidak seperti itu karena Yesus menyelamatkan. Loh, katanya Yesus adalah Tuhan. Dia yang menenggelamkan zaman Nuh. Mana ini Oten ini? Aduh, Oten naik ke atas bertanya tapi sudah tahu konsekuensi jawaban sehingga tidak berani naik ke atas lagi. Nggak sanggup mendengarkan jawaban. Berarti aneh Oten ya. Yang membuat zaman air bah itu berarti bukan Yesus, guys. Inilah kalau Oten. Halo? Kabur dia habis itu. KP dia Jogja. Aduh. Terima kasih. Jadi lucu teman-teman kita Kristen ini. Kata mereka, Yesus tidak ada, Yesus menyelamat. Loh, yang lucu tuh Tuhan Anda yang sudah hadir 33 tahun ke dunia. Anak-anak Tuhan berantem perang dunia pertama nggak diselamatkan. Anak-anak Tuhan berantem perang dunia kedua nggak diselamatkan. Anak-anak Teos merusak Yerusalem, kampung halaman Yesus, yaitu dengan adanya perang salib. Peradaban, iya. Kematian Yesus itu merusak peradaban karena gara-gara kematian Yesus terjadi tragedi perang salib. Itu dulu. Oke. Deris, siang debat, malam debat, pagi debat, nyuci lupa, bun sholat. Enggak, sorry, kami bukan orang Kristen ya, yang tidak pernah ibadah. Saya sholat nggak perlu ngasih tahu kau. Saya nyuci baju nggak perlu juga kau urusin, karena aku kan bisa punya uang buat nyuruh orang nyuci baju. Kenapa kau yang ngurusin aku? Kau urusin Tuhanmu itu ya. Ya ada aja Kristen-Kristen nih. Kenapa kok Kristen-Kristen ini kok aneh ya? Aku mahasiswi ngomong nggak jelas loh. Bagian mana omongan saya nggak jelas? Halo Kak Dewi. Aku mahasiswi ngomong nggak jelas loh. Bagian mana omongan saya? Double. Halo Kak Dewi. Kalau cuma sekedar menuduh tanpa bisa membuktikan itu nggak ada apa-apanya. Ibarat kentut ya, baunya aja yang ada tapi nggak ada gunanya ya. Tetapi kalau kami umat Islam menuduh, kami punya bukti. Contoh, kami tuduh kalau Tuhanmu psikopat. Aku punya bukti. Psikopat itu artinya membunuh orang-orang yang tidak bersalah, tidak punya empati. Nah, Tuhan Anda itu bisa saya katakan sebagai Tuhan yang psikopat. Dalam Yesaya pasal 14:21, dia meminta untuk membuat tempat pembantaian untuk anak kecil. Itu psikopat menurut saya. Terus Tuhan Anda Tuhan yang agak lain, meminta upeti perawan. Bilangan pasal 31. Jadi saya tidak nuduh. Jadi ketika Anda bilang saya ngomong gak jelas, itu tuh apa indikatornya coba? Gitu loh. Kalau kita ini mau menuduh, minimal ada bukti. Jangan kayak zaman orang-orang Kristen zaman dulu waktu model-model inkuisisi, nuduh-nuduh nggak ada bukti, membunuh orang begitu saja. Nggak boleh begitu, nggak bagus. Kalau menuduh itu pakai data dan bukti. Halo Cancania, di sini udah maghrib dek, azan maghrib. Iqbal sama Ustadz Miftah, siapa yang oper handle? Siapa yang mengambil kendali? Halo Cancania. Ini detik-detik mau maghrib di sini. Halo Pak Cancania. Ini yang berangkatin orang Korea. Aduh. Yang mau sponsorin orang Korea. Akulah diajak ke Korea yuk. Halo Aumi. Assalamualaikum Abu Ibrahim Australi. Ya nunggu-nunggu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Saya nyimak kalau semuanya pada sholat. Oke, izin ya Bapak saya turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi menjelang maghrib di sini. Halo TPL. Sore. Ya sore bro. Agamanya apa bro? Kristen. Ya, kalau berilmu silakan open cam dan kita diskusi suara. Kalau tidak, bertanya saja. Saya boleh bertanya? Ya memang tadi kan gitu kata saya. Silakan bertanya.
Ya, benarkah di surganya Islam itu yang haram di dunia jadi halal? Di surganya Tidak ada Islam? dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Benarkah setiap laki-laki punya jatah 72 bidadari? Tidak juga. Tidak ada dalilnya. Benarkah wanita wanita itu setengah akal Kalau dari jadi Kristen akal tuh laki-laki? janganlah kayak jangan nampak kali Kristennya gitu loh. Sekali itu kalau naik ke atas itu tunjukin kalau kamu tuh manusia normal. Ini kelihatan banget Kristennya. Apa yang jangan perlakukan kami seperti Tuhanmu, di mana perkataan Yesus itu kalian tambah-tambahi, kalian kurang-kurangi. Saya bilang begini loh. Tidak setiap laki-laki mendapatkan bidadari 72. Itu dalam hadis itu pun kekhususan. Makanya jangan dipotong-potong perkataan orang lain, jangan dipelintir. Kalau bertanya tuh dengarkan jawaban. Dan kami lagi bukan tes CPNS, bukan juga cerdas cermat. Di sini kalian sebagai orang-orang yang awam bertanya untuk mendapatkan ilmu, dan pertanyaan kalian itu kami berikan kepada orang yang menonton ini 1,5 orang ini jawabannya untuk ilmu. Jangan nampak kali Kristennya. Iya, saya mau nanya lagi satu lagi. Loh, saya kasih kamu kesempatan 1001 pertanyaan. Tapi dengar dulu. Udah nggak bisa nanya. Bertanya aja kalian. Kenapa Tuhan dalam lubang hidung kalian dan dalam tubuh kalian ketakutan? Bertanya saja loh. Belum menjelaskan loh. Bertanya saja Tuhan kalian udah ketar-ketir. Bertanya saja Tuhan kalian di dalam diri kalian ketar-ketir sama kami loh. Padahal disuruh bertanya doang. Sebegitukah rendahnya kualitas IQ kalian sehingga bertanya pun kalian ketar-ketir. Kenapa? Saya tahu bahwa kalian itu sadar ketika pertanyaannya berbentuk hujatan biasanya menelanjangi Tuhan kalian kesekian kalinya. Itu. Jadi Oten itu ketakutan dengan setan yang ada dalam lubang hidung kita. Karena Tuhan dalam lubang hidung mereka ternyata tidak berani menggigil panas dalam kalau bertemu dengan setan yang dalam lubang hidung Uniriva. Gitu. Masa bertanya aja ketar-ketir, santailah bertanya itu. Tarik nafas. Buang. Tenang. Uniriva, benarkah perempuan akalnya separuh? Biar saya jelasin. Aduh, kadang-kadang kalau sama teman-teman Karesteng ini sedih saya melihatnya. Masa bertanya aja sulit, apalagi menjelaskan, coba. Oke, di sini sudah azan maghrib, Ustadz Miftah ambil alih, silakan. Iqbal. Gak monitor, monitor. Ini sholat maghrib deh, udah azan deh. Ya, gantian kita. Ustadz Miftah lanjut. Oke. Anak Kristen ini silakan Anda naik bertanya, berdebat, berdiskusi, menghujat apa Pak? Tapi saya hujat balik. Ayo Dinda. Nah, ini ada Welis, silakan Welis. Halo, selamat sore. Sore Dinda, bagaimana kabarnya Dinda? Kristen ya? Pasti Kristen. Harus Kristen, nggak boleh nyamar. Iya. Nah, apa Dinda? Silakan, mau berdiskusi, bertanya? Bertanya aja. Bertanya silakan Dinda. Iya, benar nggak di dalam Al-Quran itu tertulis perempuan itu otaknya separuh aja dan pemuas hawa nafsu laki-laki aja? Nah, di mana dalilnya Dinda? Makanya aku nanya. Ada. Hah? Ada. Ada? Nggak ada. Tak ada. Tidak ada. Oh, di hadis itu ya? Nggak tahu kalau ada hadisnya di mana? Loh, mana dalilnya? Ya kita kan bertanya. Ada Iqbal. Ada dalilnya dalam kitab Matius bahwa perempuan itu nanti menjadi sundal di surga. Jadi kalau di Matius ada. Matius ada. Matius. Kok bawa Al-Quran kalau tak ada dalil? Ngapain kau bawa Al-Quran kalau kau tak tahu dalil yang tertulis di mana? Mempertanyakan seolah-olah itu benar ada tertulis, lalu meminta saya untuk menjelaskan. Apa yang harus kujelaskan kalau tak tertulis? Dalil aja kau tahu. Bodoh.
Gantian saya tanya. Boleh saya tanya? Nggak boleh, kan katanya kan takut. boleh bertanya. Takut. Pasti kau takut. Berarti kau tak siap berdiskusi, tak siap berdebat dengan saya. Saya gantian tanya. Boleh saya tanya? Takut. Berani. Berani tidak? Saya mau tanya, jangan pura-pura botol. Berani nggak saya tanya? Kalau bertanya untuk butuh jawaban bisa, tapi kalau bertanya untuk berpolemik ya nggak usah lah. Ya, aku tanya untuk jawaban. Tertulis dalam Lukas 24 nomor 46. Yesus berkata, ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di mana? Jawab. Itu penggenapan nubuatan. Dinubuatkan di mana dalam kitabmu? Jawab. Ada tertulis demikian. Berarti tertulis seperti itu, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jawab, tertulis di mana? Dalam Bible. Ya di mana tertulis? Pasal berapa? Di kitab mana? Ayat berapa? Jangan karang-karangan manusia. Mana? Macet karena kau bodoh, tak baca kitabmu. Encret, tak baca dalil, tak baca kitab, naik modal bertanya seolah-olah apa yang dipertanyakan itu benar ada tertulis. Padahal tak ada tertulis dalam Al-Quran wanita kita otaknya separoh. Kalau otakmu separoh betul, tak punya akal. Beriman tanpa dasar, sok-sokan taklid buta. Imani saja, apa kau ini? Itu nih ya. Dulu apa nih? Jawab. Hah? Loh, jawab yang saya tanya, otak separoh. Iya, aku nggak bisa jawab, boleh bertanya lagi. Berarti otakmu separoh, betul? Hah? Betul? Ya? Betul, otak separoh kau. Nggak ada. Iya, karena kau tidak mampu menjawab pertanyaan yang sederhana seperti itu. Itu sederhana. Anda Dia nggak katakan separuh otaknya. Iqbal salah, dia nggak ada otak, bukan separuh, nggak ada otak. Oh, nggak ada otak. Bisa jadi. Kau katakan perempuan Islam otaknya separuh. Ku katakan kau otakmu tak ada. Isinya otakmu itu tidak ada. Kau punya tempurung kepala itu isinya rumput kering, tak ada otak. Kalau ada Kristen mampu membuktikan kepada saya bahwa benar ada tertulis seperti itu, saya dibaptis. Oh, baptis jadi Katolik tak apa-apa. Protestan tak masalah. Mau oneness. Udah, paling Nabi Luba aja yang nerima lo tuh. Iya. Disuruh menjelaskan. Ya. Anda kan harus beriman. Lihat saking gobloknya bodohnya menghujat. Coba. Nah, coba. Karena goblok jadi sembah peler jadi begini. Nih bodoh. Anjing tak menyembah anjing, babi tak menyembah babi, ayam tak menyembah ayam. Ada manusia menyembah manusia bisa berak, ada tainya. Ini sebodoh. Masa ada Tuhan berak, Tuhan mengantuk, Tuhan ketiduran di atas perahu, Tuhan menyesal, Tuhan menangis. Ini Tuhan macam apa? Tuhan
Mana? Di mana Yesus mengaku bahwa aku punya Roh Kudus? Mana? Nyembah lelel banyak bicara ini. Naik-naik mau menghujat, ditanya tak bisa jawab, bertanya dijawab tak terima. Nah, apa ini? Tuh, kok ketawa? Sakit hati. Fakta kau sembah manusia menangis. Tuhan menangis, Tuhan mengantuk ketiduran di atas perahu, Tuhan ketakutan sampai mengeluarkan bulir-bulir darah. Ngeri kali Tuhan ini. Masa ada Tuhan menciptakan malaikat, begitu malaikat muncul di hadapan Tuhan, Tuhan ketakutan. Begitu Tuhan ketakutan mengeluarkan bulir-bulir darah, masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Ya masuk akal lah. Masuk akal kalau Tuhan ketakutan? Masuk akal kalau Tuhan ketakutan? Katanya nanya Yesus, tadi kok ke Tuhan larinya? Oh, Yesus bukan Tuhan berarti? Lo ketawa? Saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Loh, kalau dia Tuhan, kenapa dia ketakutan? Hah? Kenapa dia ketakutan? Berak, tak bisa jawab. Datang naik-naik mau menghujat. Tak ada dikatakan Allahumma Sayyidina Luga. Tak ada Luga. Luga itu nabinya orang Kristen. Harusnya kau beriman kepada Luga yang mengaku sebagai nabi. Kau dengar kata Luga. Luga itu yang mengaku sebagai nabinya orang Kristen mengatakan kalau Roh Kudus itulah perempuan mama kandungnya Yesus. Kau terima itu? Betul. Nah, Anda ini Kristen-Kristen bidah. Bani Israel itu Anda tergolong nabi palsu. Udah tercatat dalam Alkitab. Betul. Iya. Paulus di bukan luar nabi Bani palsu. Israel itu nabi palsu. Ya, saya tanya Anda, Paulus Bani Israel bukan? Apa? Paulus Bani Israel bukan? Saya tanya, Paulus Bani Israel bukan? Paulus bukan nabi, dia rasul, bro. Lah saya tanya, Paulus Bani Israel bukan? Kasihan kali kau. Makanya kau baca kitabmu, bro. Jangan kau membaca yang apa yang disampaikan oleh pendeta. Kau baca kisah para rasul. Bro, kalau saya bisa nabi. buktikan, oke, kalau aku bisa buktikan, kalau saya bisa buktikan Paulus mengaku nabi bagaimana? Aduh. Kalau saya mampu membuktikan bahwa Paulus mengaku nabi, apa konsekuensinya? Lo ketawa. Ketawa bodoh. Ketawa tak tahu apa-apa. Ini ketawa bodoh, ketawa tak tahu apa-apa, ketawa tak ada ilmu. Kalau aku bisa buktikan bahwa Paulus mengaku nabi, apa konsekuensinya? Berak. Ada ilmu, teman-teman. Yang begini mau berdiskusi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Ada beberapa nabi dari Antioquia. Salah satunya siapa? Saulus dari Tarsus. Anjay. Paulus mengaku nabi. Siapa yang menuliskan kitab KPR? Salah satu nabi dari Antioquia bernama Saulus. Saulus inilah si penjahat, si pembunuh yang mengaku nabi dan rasul. Yang mengaku bertemu Yesus pada saat perjalanannya ke Damsyik. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Oke, fix, Paulus nabi. Dalam Roma 14 nomor 9 Paulus berkata, Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Dalam Roma 10 nomor 9 Paulus menekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jelas. Kubuktikan kalau Paulus nabi palsu. Yang pertama, Paulus nabi. Oh iya, saya buktikan. Yang pertama, Paulus nabi. Ya ini saya buktikan, diam. Ini saya kasih nabi. Lalu saya kasih data. Ya, saya kasih data. Kenapa takut? Coba. Ya, saya kasih data. Enggak takut. Oh ya, kalau nggak takut diam. Menyimak. Menyimak, diam. Kalau tak takut. Yang pertama, Paulus mengaku nabi. Loh, ini saya kasih data. Paulus mengaku nabi dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dalam Roma 10 nomor 9 Paulus mengatakan Yesus Tuhan sebagaimana yang ditemani oleh orang-orang Kristen. Sebagaimana yang diimani oleh orang-orang Kristen, ya. Di dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 23. Hal pengajaran yang sesat
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Jadi di dalam Matius pasal 7 teman-teman, nomor 15 sampai 23, untuk mengetahui, mengidentifikasi daripada nabi palsu ini kita harus melihat daripada ajarannya. Nah, kita lihat bagaimana ajaran nabi palsu. Ajaran nabi palsu, ciri-cirinya telah disampaikan oleh Yesus. Loh, diam dong. Ya itu diam. kan ajaran nabi palsu. Loh, diam dulu. Kenapa Anda takut? Itu mau dikasih dalil. Loh, kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Ya diam. Ya, diam. Di surga tidak ada kawin mengawin. Tak ada itu. Tak ada dalil. Bohong di komen saya. Nanti saya ludahi tenggorokanmu. Diam. Ya diam, saya mau bicara. Tidak ada kawin mengawin. Mana datanya? Mana datanya di surga tidak kawin mengawin? Mana datanya? Mana? Nabi itu mengajarkan kawin mengawin. Di mana dikatakan di surga tidak ada kawin mengawin? Di mana? Mana? Saya siap jadi Kristen hari ini. Saya siap jadi Kristen hari ini. Kalau ada dikatakan dalam kitabmu tidak ada kawin mawin. Nabi palsu, padahal tidak ada dikatakan di dalam kitab. Dalam Roma 10 nomor 9, apa yang dituliskan oleh Paulus itulah yang diimani orang-orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. 2. Dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 23 dikatakan, hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami